أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 243 sampai 244. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal
musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di bumi kota baru Ndriyorjo Gresik, Jawa Timur, Indonesia, untuk selalu berhakko tilawati, berhakko tukotih, dan berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ingat, kita dulunya mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup kembali. Jadi yang paling dekat kita adalah kematian kita. Oleh karena itu, mari fahami surat Al-Baqarah ayat 28. Mudah-mudahan hidup kita ini hidup yang husnul, Dek. Ya, hidup yang baik, ya. Hidup secara islami, imani, dan ihsani. Al-Baqarah 207 sampai 208. Mudah-mudahan wafat kita nanti, keluarga besar kita, dan siswa-siswi kita, serta sahabat-sahabat guru, dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. 4 bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak di bulan Rajab ini, yaitu beristighfar dan bertaubat. Banyak membaca sholawat, membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Termasuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Jadi kita siapkan, ya, di bulan Rajab ini kita bersihkan pekarangan kita, ya, kita bajak sawah-sawah kita, ya. Kemudian nanti kita tanami dengan tanaman-tanaman yang unggul, ya. Di bulan Sya'ban nanti kita semprot, kita kasih pupuk, ya, dengan baik, sehingga diharapkan di bulan Ramadan nanti kita akan panen raya, ya Dek, ya. Mudah-mudahan keluarga besar kita, kaum muslimin muslimat, mendapatkan rezeki mulia dan maqamam mahmudah. Al-Maidah ayat 114. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anzil alaina ma'idatam minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada saat ini surat Al-Baqarah 243. Dalam ayat ini Allah memberikan tamsil atau perumpamaan bagi suatu kelompok masyarakat yang patah semangatnya, tidak mau berjuang untuk kemajuan masyarakat dan agamanya. Loh Dek, jadi kalau ada orang itu patah semangat, ya Dek, itu bahaya Dek. Jadi patah semangat itu podo ambek putus asa, ya Dek, ya. Makanya jangan sampai kita ini menjadi orang yang berputus asa. Kalau toh kita ini bangun, ya Dek, jatuh, bangun,
jatuh, bangun itu sudah menjadi kebiasaan manusia ya Dek. Ya kadang jatuh, kadang-kadang harus bangun. Jangan sampai kita jatuh kelepek-kelepek wis gak iso bangun blas. Iku jenenge orang-orang yang mati hatinya, orang yang tidak punya inovasi. Ya, justru dengan adanya tantangan-tantangan itu kita semakin Dek, bangkit, berdiri, maju, mulia ya Dek. Ya, tidak mau berjuang untuk kemajuan masyarakat dan agamanya. Dengan ayat ini Allah memberikan semangat agar sifat-sifat tersebut jangan dicontoh dan hendaklah manusia gigih berjuang untuk kejayaan bangsa dan agamanya loh Dek. NKRI ya Dek. Ini negara kita ini Dek, harus kita cintai ya Dek ya. Karena di bumi ini kita melakukan ibadah ya Dek. Ibadah, sholat, dan seluruh amal-amal ini ada di bumi Indonesia ini. Maka jadikanlah bumi Indonesia ini seperti karpet, seperti tempat sujud kita ya Dek ya. Dan di bumi ini pula nanti kita akan dikubur, dan di bumi ini pula nanti kita akan dibangkitkan. Oleh karena itu mudah-mudahan hidup kita ini husnul ya, mati kita nanti husnul khotimah, dan pada saat kita dibangkitkan mudah-mudahan dibangkitkan bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Amin ya robbal alamin. Dijelaskan juga berita orang yang lari dari tanah airnya, di mana jumlah mereka ribuan banyaknya. Seharusnya mereka gagah berani, mampu mempertahankan tanah airnya, tetapi mereka lemah, kehilangan semangat karena takut mati. Loh Dek, wong nek takut mati iku berlebih-lebihan ya Dek. Akhirnya ku jadi orang kerdil Dek. Ape numpak pesawat ku nang ceblok mati. Ape numpak kapal laut ku nang kerem. Ape lunga ning Malang ku nang nongkok becak. Ku nang cemplung nonggone lo terpleset. Nah, jadi takut mati kalau berlebih-lebihan itu dampaknya jelek Dek. Ya. Jadi akhirnya apa? Ya wahan Dek. Ya, akan menimbulkan sebuah penyakit yang namanya al-wahan Dek. Cinta dunia berlebih-lebihan, akhirnya dia enggak mau mati. Loh piye Dek? Orang-orang yang mati itu ingin cepat nang kiamat, tapi orang yang hidup ojo kiamat sik loh. Itu loh Dek. Makanya kita harus belajar ya Dek. Jadi kita harus dzikrul maut juga perlu, ingat mati. Dan kita juga harus semangat seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi perasaan hati kita yang paling dalam, hati nurani kita, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, kita seakan-akan akan mati besok ya Dek. Al-Baqarah Dek 45 sama 46 nanti dipahami. Jadi kita semuanya ini pasti akan mati. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap iman dan takwa dan amal soleh yang tardahulu. Yang tergambar dalam pikiran mereka yang melarikan diri itu adalah jalan keselamatan. Dikira Melayu minggat ya Dek. Minggat ke negara-negara lain mungkin bisa jadi. Akhirnya buminya ditinggalkan. Lah nek bumine ditinggalno akhirnya malah ditekani karo wong ya Dek. Makanya kalau kerja itu lebih baik ya Dek, itu di negara sendiri. Ya ojo sampai di negara orang lain ya Dek. Kita minta sama Allah diberikan rezeki mulia dan makom mahmuda, pokoknya ojo jauh dari keluarga. Jadi iso ditempuh ngono lho Dek. Ya. Kalau bisa di kampung sendiri, kalau bisa di
negeri sendiri. Jadi masih bisa kesempatan bertemu dengan ayah ibunda, dan juga masih bisa kesempatan bertemu dengan istri, suami, anak cucu. Jadi minta sama Allah agar diberi pekerjaan yang baik, yang barokah di negeri sendiri. Sedangkan yang terjadi sebaliknya, yaitu larinya mereka itu berarti memperkokoh kedudukan musuh untuk menjajah mereka dengan mudah. Karena mereka yang penakut seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hancurlah kamu karena kamu adalah pengecut loh, Dek. Jadi nanti kalau kita jadi pengecut, Dek, ya akhirnya nggak punya kekuatan. Umat ini koyo wakeh jumlah ya, Dek, koyo wong api-api wakeh ngono, tapi ditantang karo wong siji, ya orang yang sudah terlatih yang geletak kabeh, Dek. Ya makanya kita harus membela diri, harus berlatih diri ya, Dek. Jadi orang yang pemberani, orang yang wani ya, Dek ya. Jiwanya harus jiwa pahlawan ya, Dek. Jangan sampai menjadi jiwa penjajah ya. Nanti kalau kita jadi jiwa penjajah, pengecut, kita nanti jadi lemah walaupun banyak jumlahnya, kayak buih di lautan, Dek. Ya, tendang ngalor melayu ngalor, tendang ngidul melayu ngidul, ditendang ngetan melayu ngetan, ditendang ngulon melayu ngulon, akhirnya kayak air di atas daun talas. Umat ini nggak punya jati diri. Itu loh, Dek, kalau berkawan dengan kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, itu umat itu akhirnya tiada berdaya, Dek. Jadi nasibku koyok makanan yang ada di meja ya, Dek, dipangan wong wakeh, dicubit-cubit ya, dimakan, dikeroyok lah, naudzubillah ya, Dek. Makanya mari kembali kepada Allah dan Rasulnya ya, mencintai para habaib, para kiai yang khair, dan umat ini agar menjadi umat yang punya jati diri, yaitu menjadi bangsa-bangsa yang berperadaban mulia ya, yang berakhlakul karimah, punya sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah datang kesadaran mereka untuk bersatu kembali, Allah memberikan rahmatnya dengan menghidupkan semangat mereka kembali, sehingga mereka bangkit mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan diri dari perbudakan kaum penjajah. Karena Allah mempunyai karunia Maha penyantun terhadap manusia, namun demikian manusia tidak bersyukur kepadanya loh, Dek. Diberi kemerdekaan, Dek ya, akhirnya ya bangsa Indonesia ini ya, Dek, bersatu ya, Dek ya. Para pelajarnya bersatu, para guru-gurunya bersatu, para pedagang-pedagangnya bersatu, para TNI-nya bersatu, para menterinya bersatu, para presidennya bersatu loh, Dek. Akhirnya bersatu jadi kuat ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Makanya kita harus belajar ya, membaca sejarah perjuangan bangsa ini. Lah kita sudah merdeka, maka isilah kemerdekaan ini dengan amal-amal yang solih-solihah, amal-amal yang baik, sehingga para pejuang negeri ini akan melihat kita ya bahagia. Karena apa? Para anak-anak muda, anak-anak mudi ya, penerus perjuangan kehidupan bangsa ini, mereka melanjutkan cita-cita luhur mereka ya, Dek. Agar apa, Dek? Menjadi apa, Dek? Bangsa yang maju ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Saba ayat 15. Amin ya rabbal alamin. Sungguh pun Allah menghidupkan semangat mereka kembali sebagai karunia-Nya, namun masih banyak yang tidak bersyukur kepadanya. Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa apabila suatu umat selalu menentang ajaran Allah, maka umat ini akan selalu mendapat bahaya dengan berbagai cobaan darinya loh, Dek. Jadi kalau umat ini wani sama Gusti Allah, wani sama Rasulullah, Dek,
Pasti ada aja cobaan ya Dek. Datang silih berganti. Cobaan ini belum mari teko meneh. Belum selesai, belum dijawab, teko meneh ono opo meneh ono opo meneh. Akhirnya bingung kabeh ya Dek. Itu gara-gara tidak manut sama Allah dan Rasulnya. Hal ini telah menjadi sunnatullah bagi umat-umat terdahulu sampai sekarang. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini memberikan suatu pelajaran berupa contoh perbandingan bagi umat yang mati jiwanya, yang lari dari negerinya karena tidak mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankannya, sehingga negeri mereka menjadi jajahan. Rakyat yang ada dalamnya menderita kemelaratan, penghinaan dan kemiskinan karena mereka diperlakukan sebagai budak oleh golongan yang berkuasa yang datang dari luar. Naudzubillah ya Dek. Mudah-mudahan para pemimpin kita ya Dek, Pak Presiden kita, Pak Wakil Presiden, Bapak Menteri, semuanya ini mudah-mudahan orang yang punya imtak dan iptek yang kokoh ya Dek. Jadi sehingga bisa membentengi negeri kita ini dari rong-rongan bangsa lain yang ingin merusak Indonesia ya Dek. Amin ya robbal alamin. Tetapi setelah masa itu berlalu, dengan kesadaran yang diberikan Allah kepada mereka, jiwa mereka hidup kembali. Mereka bangun serentak mengusir penguasa-penguasa dolim. Ini karunia dari Allah yang maha kuasa dan maha penyayang. Loh Dek, harus bangkit ya Dek. Bangsa Indonesia ini harus bangkit, berdiri maju, melawan kebodohan ya Dek. Melawan kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, di mana itu bisa mengkerdilkan yaitu warga bumi Indonesia ini. Jangan sampai ya Dek. Makanya harus apa Dek? Harus bagus ya Dek ya, ketuhanan yang maha esanya itu Dek, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus dipahami, dihayati, diamalkan dan didakwakan, sehingga falsafah mulia bangsa Indonesia ini akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Dek, 244-nya Dek. Orang beriman hendaklah bangkit ke medan pertempuran untuk menjunjung tinggi kalimah Allah, mengamankan dakwah dan menyebarkan agama. Kaum penegak kebenaran pasti akan mendapat kemenangan. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui terhadap siapa yang pergi ke medan pertempuran dengan niat membela agama. Demikian juga Dia mengetahui orang-orang yang mengkhianati perjuangan. Loh Dek, jadi kok pejuang-pejuang itu akan kelihatan, para pecundang-pecundang juga akan kelihatan ya Dek. Kelihatan Dek. Jarene wong Jawa ya apa Dek? Jarene wong Jawa ya apa? Becik ketitik, olo ketoro. Nah ya Dek ya. Dalam ayat ini Allah menyuruh agar kita berperang menegakkan kebenaran. Peperangan ini mempunyai dua macam strategi, yaitu bertahan dan menyerang. Strategi bertahan ialah mengatur dan memperkuat umat Islam dalam segala bidang sehingga disegani oleh musuh dan terciptanya suasana aman dan tentram. Dek, dikuatkan Dek ya. Siswa-siswinya beriman takwa, guru-gurunya beriman takwa, disiapno sehingga tidak dibujui sama orang lain ya Dek. Masa urip dibujui terus akhirnya ya gak pinter-pinter Dek ya. Strategi menyerang ialah berperang menghadapi musuh yang mengganggu ketertiban umat serta menjaga kehormatan bangsa dengan sebaik-baiknya. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar segala sesuatu ya Dek. Kita punya TNI yang handal ya Dek ya. Mudah-mudahan Bapak TNI kita ini ya Dek, ada angkatan laut, ada udara ya Dek, ada angkatan
darat ya. Mudah-mudahan semuanya Bapak TNI kita ini menjadi TNI yang baik ya Dek, yang beriman takwa, sehingga mereka akan bisa menjaga ya Dek, bumi negara Indonesia ini menjadi bumi yang kokoh ya Dek, tidak bisa diutak-atik, bisa diserang oleh bangsa-bangsa lain. Moga-moga juga Bapak Presiden kita, Wakil Presiden, para menteri kita juga orang-orang yang beriman takwa ya Dek, orang yang soleh solihah, sehingga aspirasi dari warga bumi ini diwakili oleh mereka semuanya, sehingga kalau ada hal-hal yang baik ya Dek, mudah-mudahan dipertahankan, karena kebaikan itu mendatangkan kemaslahatan, kedamaian, kemakmuran, keberkahan, dan mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang keji dan mungkar segera untuk diberhentikan ya Dek, dengan tangannya ya Dek, dengan kekuasaannya, dengan mulutnya ya Dek, dengan kajian-kajian ilmiah ya Dek, dengan hatinya, dengan doanya. Orang-orang yang beriman takwa, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing orang-orang yang masih hatinya sakit, orang-orang yang hatinya mati, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan orang-orang munafik mudah-mudahan mendapatkan taubatan nasuha, At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan iman dan takwa kita, anak cucu kita, keluarga besar kita senantiasa kokoh, iptek dan imtak yang kokoh. Surat 41 ayat 30 sampai 54. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.